Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini tentang gerak lurus setelah GLB. Kemarin kita sudah membahas GLB, sudah membahas GLBB. Nah, hari ini kita akan membahas yang di bawah ini, item yang 3 ini. Jadi sebagai feedback pertemuan sebelumnya, bahwa gerak lurus itu gerak yang memiliki lintasan garis lurus ya. Nah berdasarkan lintasannya ini, gerak lurus dibagi menjadi 2, ada GLBB, ada GLBB. Yang ini yang lurus beraturan, ini yang berubah beraturan. Nah, hari ini kita akan mengkaji kira-kira GLBB ini kalau dikaji dari arahnya itu seperti apa saja sih jenis gerakannya. Ternyata berdasarkan arahnya itu dibagi menjadi 3, ada GJB, gerak jatuh bebas, ada GVB, gerak vertikal ke bawah, dan ada GVA, gerak vertikal ke atas. Oke, kita lanjutkan. Jadi Ibu ada sebuah ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, ini ada seorang anak misalnya. Ini ada sebuah bola. Anggaplah ini sebuah lantai yang agak ada ininya lah ya. Lalu ada seorang anak ini berlari, tap ditendangnya bola lalu kira-kira bola ini berjalan tidak? Pasti dia berjalan ya. Misalnya kecepatan bola itu misalnya 20 meter per sekon. Tap jalan dia, akhirnya sampai di sini jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah nih, ini lantai dasar lah tanah ya. Nah, disinilah bolanya. Ini kejadian A. Lalu kejadian B, ini misalnya ada bangunan. Lalu ini ada sebuah bola di sini. Tiba-tiba bola ini tidak ada yang mendorong. Awalnya dia diam ya, dia dalam kondisi diam. Tiba-tiba dia jatuh ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, ini adalah kejadian B. Nah, dari ilustrasi kedua ini bisa kita lihat bahwa kedua benda ini sama-sama jatuh ke bawah. Artinya benda ini, arah gerakan bendanya ini adalah vertikal. Kalau vertikal itu kan garis lurus seperti ini ya. Boleh ke bawah, boleh ke atas. Nah, ini dia adalah gerak vertikal. Gerak vertikal kemana nak? Gerak vertikal ke bawah ya. Nah, sekarang antara A dan B, coba kira-kira mana menurut kalian yang termasuk gerak vertikal ke bawah? Kira-kira mana? Ada yang milih A, ada yang milih B? Oke, yang milih A dengan milih B, Ibu kasih penjelasan. Nah, sebenarnya antara kejadian A dan kejadian B, yang namanya gerak vertikal ke bawah itu yang benarnya adalah proses A. Sedangkan yang proses B ini akan terjadi namanya gerak jatuh bebas. Ini dia. Nah, kira-kira dari ilustrasi kedua ini apa sih yang membedakan gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas? Sebenarnya konsepnya adalah antara GVB dan GJB ini sama-sama jatuhnya vertikal ke arah ke bawah. Ini kan ke bawah nih. Ini juga ke bawah. Ayo, kira-kira apa yang membedakannya? Apa? Ya, ternyata yang membedakannya adalah gerak jatuh bebas, benda itu awalnya diam. Artinya benda ini tidak ada kecepatan awal. Atau kalau kita kembali ke rumus GLBB, kecepatan awal itu adalah V0. Nih ya, berarti untuk gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0. Sedangkan gerak vertikal ke bawah, karena ini awalnya diam, tiba-tiba ada kecepatannya, bolanya melaju, ada kecepatannya 20, berarti ada kecepatan awal kan? Nah, ini dinamakan kecepatan awal sehingga ini termasuk gerak vertikal ke bawah. Oke, jadi bedanya apa sih antara GJB dan GVB? Jadi antara GJB dan GVB itu bedanya adalah kalau GVB V awalnya tidak ada nilai ya. Tapi
Kalau GVB, V awalnya itu ada nilainya. Jadi V0 sama dengan ada ya nilai lah ya, atau sebuah angka. Lalu apa membedakannya lagi? Kalau pada gerak lurus beraturan atau GLBB itu ada nilai A. Ya, pada rumus ini Ibu kita lihat lagi ada nilai A ya. Di sini ada nilai A. Nah, kalau gerak vertikal maupun itu nanti kalau itu gerak vertikal ke atas, A itu kita akan mengganti dengan nilai G, gravitasi bumi. Ya. Lalu apalagi yang berubah? Nanti akan berubah S ini yang kita tahu di sini, S ini kan jarak atau perpindahan pada gerak lurus ya. Kalau pada gerak vertikal, S ini bisa saja nanti diganti dengan ketinggian. Kan benda jatuh tinggi H ya lambangnya ya. Atau saja orang bilang Y. Jadi kan kalau pada gerak lurus, dia jarak nih, ya kan gerak lurus kan. Dia bilang S jarak atau perpindahan. Tapi kalau GL gerak vertikal ke bawah ke atas atau GJB itu ketika ada sebuah benda yang jatuh ke bawah, ini kan tinggi ya, ini dinamakan H. Atau kalau kartesius ini sumbu Y. Makanya nanti pada rumus kita tidak ada lagi S untuk rumus GVA, GVB ataupun GJB. Yang ada ini sama saja ya, beda. Nah, oke. Jadi coba kita lihat ya bagaimana merubah rumus GLBB yang ini menjadi rumus GJB. Kita lihat rumus pertama. Yang ini GJB ya. VT sama dengan, karena V awalnya tidak ada, karena dia jatuh ke bawah searah dengan gravitasi bumi pastinya plus ya. Maka A jadi G T. Bagaimana VT yang kedua? VT kuadrat sama dengan V0-nya 0 ya. Kita positif 2. A jadi G. S kita ganti H juga boleh. Atau Y. Selesai. Bagaimana dengan rumus ketiga? S kita ganti H ya. V0 0 kali T habis ya. Plus setengah. A jadi G. GT kuadrat. Selesai. Rumus untuk nilai apa? Rumus apa? Rumus gerak jatuh bebas. Nah, bagaimana kalau gerak vertikal ke bawah? Ingat ya, ketika dia jatuh ke arah ke bawah, searah dengan nilai gravitasi bumi, maka dia positif. Kita rubah ya rumus GLBB menjadi GVB. Pertama, VT sama dengan dia ada nilainya V0 karena ada nilai ya, karena di ke bawah jadinya plus A jadi G T. Nih rumus pertama ini ya. Bagaimana rumus keduanya? VT kuadrat sama dengan, karena nilai V0-nya ada, V0 kuadrat plus 2 A jadi G H, kan tinggi H jadi S ya. Yang ketiga H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Lalu bagaimana dengan gerak vertikal ke atas? GVA. Kalau GVA karena dia berlawanan arah dengan gravitasi bumi, dia menggunakan rumus ini. GVA rumusnya sama dengan GVB, hanya yang membedakan kalau GVA nanti plus ini jadi negatif. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal. Tapi sebelum pembahasan soal, Ibu ada memberikan sebuah soal ini. Ada soal sudah Ibu foto. Itu silakan dicatat. Ini soal yang pertama uji kompetensi ya. Ini soal tentang gerak GLBB. Jadi pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita skip. Kita lanjutkan soal hari ini yang mau kita bahas, yaitu soal yang ini. Nah, coba kita analisis soalnya dulu ya. Sebuah bola dilempar vertikal, berarti gerak vertikal ya, dengan kecepatan 10. Berarti kita tahu bahwa diketahui dulu kita buat ada benda dilempar ke atas ya. Dilempar ke atas, dia punya kecepatan awal loh. V awalnya sama dengan 10. Lalu dia bertingkat nih, gas bangun bertingkat dengan nilai G itu ada 10. Bila ini berarti dia ini prosesnya, ntar ya kita perbaiki dulu sedikit. Dia bilang kan bila tinggi bangunan berarti ini ada bangunan, bolanya di sini ya.
tinggi bangunannya ini adalah 40. Yang ditanya adalah yang A. Oke, sebentar. Kita perbaiki dulu ya, biar lebih rapi. Yang ditanya yang A, kecepatan benda 2 sekon setelah dilempar. Berarti kecepatan yang kedua, VT yang ditanya setelah dilemparkan, berarti ada T-nya sama dengan 2. Oke. Kita coba lihat ya. Dari soal itu ada diketahui ini ada Y-nya, kecepatan awalnya ada. Kira-kira kalau ada kecepatan awal termasuk gerak vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas? Ya, gerak vertikal ke bawah. Berarti yang ditanya adalah nilai VT. Kalau kita lihat rumus GLBB, ya, Ibu sengaja tidak menggunakan langsung rumusnya, Ibu mengalis yang ini biar kita terbiasa. Untuk VT itu ada dua yang bakalan bisa kita gunakan. Nah, tetapi kita lihat dulu kira-kira rumus yang pertama atau yang kedua ya kita bisa gunakan. Nah, kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua lebih gampang? Ya, yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena kalau yang pertama itu kita buat. VT sama dengan V0 plus GT. Kita ganti rumusnya ya. A jadi G. V awalnya sudah ada nilainya, yaitu berapa? 10. Ditambah gravitasi kita 10, waktu kita 2. Jadi 10 tambah 20 sama dengan 30 meter per sekon. Itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, yang B, ini yang A. Lalu yang B apa ditanyanya? Waktu untuk mencapai tanah. Kira-kira ketika mencapai tanah bagaimana? Berarti benda ini kan jatuh ke bawah nih. Ya, jatuh ke bawah, kira-kira kan ada nih waktu yang ditempuh untuk mencapai tanah. Kira-kira berapa? Oke, kita coba coba yang B ya. Kalau waktu berarti antara yang A, rumus yang pertama dengan rumus kedua. Coba kita lihat ya. Kalau kita gunakan rumus pertama, itu otomatis tadi udah dipakai untuk yang T-nya sama dengan 2. Nah, kita coba pakai yang kedua, ketiga karena kita ada bantuannya S ya. S-nya ada tinggi gedungnya ada 40 di sini tadi ya. Coba kita lihat S itu ganti H sama dengan V0 kali T tambah setengah A jadi G T kuadrat. Yang tanya T ya, yang ini yang ditanya nih. Oke. Hanya kita masukkan tinggi gedungnya 40. Kecepatan awalnya 10 kali T tambah setengah G kita 10 kali T kuadrat. 40 sama dengan 10 kali T. 10 bagi 2 kan 5 ya. Tambah 5T kuadrat. 5T kuadrat. Oke, ini bentuknya ini mirip dengan persamaan kuadrat ya. Ini sudah belajar matematika. Kita susun ya. Jadinya 10T. Sorry. Kita kedepankanlah. Oke. Ini 5T-nya kita bawa ke depan saja. Sebentar biar lebih lapang ya. Kita buat 5T kuadrat tambah 10T. Karena 40 kita pindahkan ke sini jadi kurang 40 sama dengan 0. Semuanya kita bagi 5 coba. Bagi 5 berarti T kuadrat. Ini dalam matematika lagi ya. Kurang 8 sama dengan 0. Ini coba yuk persamaan kuadrat masih ingat? Ini berarti 1, ini kalau min 8, 4 kali min 2 ya. Berarti T tambah 4. Satu lagi T kurang 2. Berarti ini T sama dengan min 4. Ini T sama dengan 2. Karena waktu tidak ada yang berharga negatif, maka kita ambil yang T sama dengan 2. Jadi waktu yang dibutuhkannya adalah 2. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan yang C. Kecepatan benda saat sampai di tanah. Kecepatan benda saat sampai di tanah berarti VT ya. Untuk rumus GLBB, VT itu ada yang pertama ada yang kedua.
Coba kita gunakan yang mana kira-kira? Coba kita gunakan yang sampai ke tanah ya. Sampai ke tanah waktunya T-nya 2. Berarti kalau T-nya untuk waktunya saja sampai ke bawah aja 2, kita udah gunakan yang ini tadi kan, T sama 2. Berarti VT untuk mencapai tanah yaitu sama dengan 30 meter per sekon. Selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi soal selanjutnya, yaitu sebuah kelapa terlepas dari tangkainya. Tiba-tiba 3 detik, berapa kelajuan berarti dia jatuh otomatis ke bawah. Kira-kira ada tidak kecepatan awalnya? Tidak ada ya, termasuk gerak jatuh bebas. Kita boleh ketahui setelah berarti T-nya sama dengan 3. Berapa kelajuan buah ketika menyentuh tanah? Berarti VT yang ditanya ya, kecepatan yang kedua atau akhir. G-nya 10. Kita lihat VT antara rumus pertama dan yang kedua. Lebih gampang yang pertama ya, jawab. VT sama dengan, karena dia tidak ada kecepatan awal, gerak jatuh bebas ingat 0. Di ke bawah positif aja di G kali T. G-nya 10, T-nya 3. Jawabannya 30 meter per sekon. Selesai. Oke. Ini ada soal uji kompetensi yang ketiga. Ini sudah soal ketiga ya. Oke, jadi itu sudah ada beberapa soal tentang gerak vertikal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terlebih dan kurang Ibu mohon maaf nih ya. Jadi yang tidak paham nanti next pertemuan di sekolah boleh bertanya langsung dengan Ibu. Tapi saran Ibu ingat, kita ada 3 sebuah soal, dicobakan dulu ya di rumah masing-masing. Coba gunakan dulu pemahaman sendiri. Coba belajar secara mandiri. Semoga dengan terbiasa belajar mandiri di rumah, kalian menjadi orang sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.